Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana namun dalam. Pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras, menguras tenaga, menumpahkan waktu, bahkan tidak jarang mengorbankan kesehatan demi mencari rezeki, tetapi hasil yang didapat tidak sebanding dengan usaha? Atau mungkin, Anda pernah bertanya-tanya, mengapa ada orang yang tampak biasa-biasa saja, bahkan usahanya terlihat kecil, namun rezekinya mengalir deras dan kehidupannya tampak lapang? Pertanyaan ini kerap menghantui hati banyak orang. Kita sering merasa ada yang tidak adil dalam perjalanan hidup. Kita sudah berusaha keras, kita sudah mengikuti berbagai seminar motivasi, kita sudah menghafal doa-doa tertentu, bahkan kita telah mencoba berbagai strategi bisnis atau karir. Namun, tetap saja, rezeki terasa seret, jalan terasa buntu, dan pintu seakan terkunci rapat. Fenomena ini bukan sekadar ilusi. Dalam kehidupan nyata, memang ada yang disebut terkuncinya pintu rezeki. Tanda-tandanya bisa kita rasakan. Hati terasa sempit, usaha tidak berkembang, gaji habis entah kemana, atau bahkan hubungan dengan keluarga menjadi renggang. Semua itu menimbulkan perasaan hampa, seakan ada dinding yang membatasi kita dengan keberkahan hidup. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah semata-mata karena nasib? Apakah benar ada sebagian orang yang ditakdirkan hidup miskin dan sebagian lain kaya raya? Atau mungkinkah ada rahasia besar yang selama ini kita abaikan? Jika kita mau jujur, seringkali kita terlalu fokus pada hal-hal lahiriah. Kita mengukur keberhasilan hanya dengan angka, gelar, atau jumlah tabungan. Kita lupa bahwa rezeki sejati bukan semata materi, melainkan juga keberkahan. Berkah inilah yang membuat sedikit menjadi cukup, dan banyak menjadi bermanfaat. Tanpa keberkahan, harta yang melimpah pun terasa hambal. Nah, salah satu penyebab utama terkuncinya rezeki adalah sifat hati. Ada sebuah kunci spiritual yang jarang dibicarakan, padahal justru ia yang menentukan apakah pintu rezeki terbuka atau terkunci. Kunci itu bukan kepintaran, bukan kerja keras semata, bukan pula strategi pemasaran yang hebat. Kunci itu adalah kerendahan hati. Mari kita renungkan, mengapa kerendahan hati bisa begitu berpengaruh? Sebab hati yang sombong dan merasa cukup seringkali menolak rahmat Allah tanpa disadari. Orang yang tinggi hati merasa segala pencapaiannya hasil jerih payah sendiri, sehingga lupa berdoa, enggan berbagi, dan akhirnya hatinya tertutup. Padahal, Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa 36. Ketika hati dipenuhi kesombongan, sekeras apapun usaha dilakukan, hasilnya akan seret. Bahkan, meski rezeki datang, ia akan cepat hilang, habis tanpa berkah, atau justru menjadi sumber masalah. Sebaliknya, hati yang rendah, yang selalu merasa butuh pertolongan Allah, akan senantiasa dibukakan jalan. Orang yang tawadu, walau usahanya kecil, Allah lipat gandakan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Bayangkan seorang pedagang kecil di pasar. Dagangannya sederhana, untungnya tipis, tapi ia melayani pelanggan dengan senyum, tidak menipu, dan selalu ingat Allah. Mungkin secara hitungan dunia, keuntungannya kecil. Namun, Allah berikan keberkahan, anak-anaknya sehat, rumah tangganya damai, dan dagangannya selalu habis. Inilah tanda pintu rezeki terbuka. Sebaliknya, ada orang yang bisnisnya besar, omsetnya miliaran, namun hatinya dipenuhi kesombongan. Ia merasa pintar, merasa hebat, dan meremehkan orang lain. Akhirnya ia gelisah, keluarganya berantakan, bahkan hartanya menjadi sumber sengketa. Inilah gambaran nyata bahwa rezeki bisa terkunci meski harta melimpah. Maka, sahabat sekalian, sebelum kita menyalahkan nasib atau iri kepada orang lain, mari kita bercermin ke dalam hati. Apakah hati kita sudah cukup rendah untuk menerima rahmat Allah? Atau justru kita masih sering merasa lebih baik dari orang lain, meremehkan sesama, dan enggan bersyukur? Inilah awal dari perjalanan besar yang akan kita telusuri dalam pembahasan ini. Kita akan menyadari bahwa masalah rezeki bukan semata-mata tentang usaha lahiriah, melainkan tentang bagaimana keadaan hati kita. Allah Maha Adil, Dia tidak pernah menutup pintu rezeki hambanya kecuali karena hamba itu sendiri menutupnya dengan kesombongan. Maka,
Bagian satu ini ingin mengajak kita untuk jujur pada diri sendiri. Jika selama ini rezeki terasa terkunci, mungkin bukan karena kurang kerja keras, bukan pula karena doa yang kurang panjang, melainkan karena hati kita masih keras. Hati yang rendah akan membuka pintu keberkahan, sementara hati yang tinggi akan menutupnya. Sahabat sekalian, mari kita siapkan diri untuk membuka kembali pintu rezeki yang terkunci. Dan kuncinya ada pada ilmu yang sederhana, tapi sering kita abaikan, ilmu rendah hati. Sahabat sekalian, hidup ini seringkali kita jalani seperti seorang pengembara yang sedang mencari sesuatu yang hilang. Kita berlari ke sana kemari, berpindah dari satu jalan ke jalan lain, namun tetap merasa ada yang kurang. Banyak orang yang merasa sudah bekerja keras, sudah belajar banyak ilmu, bahkan sudah mencoba berbagai cara, tapi tetap saja hatinya bertanya, mengapa rezekiku tak kunjung lapang? Sejak kecil kita diajarkan untuk mengejar kesuksesan dengan ambisi yang besar. Sekolah menekankan nilai tertinggi, masyarakat mengagungkan prestasi dan kekayaan, bahkan media sering menampilkan kebahagiaan hanya dari sisi materi. Akibatnya, kita mengira bahwa kunci hidup ada pada kerja keras tanpa henti, pada gelar akademik yang panjang, atau pada jaringan bisnis yang luas. Tentu semua itu penting, tetapi ternyata bukan itu kunci utama. Bayangkan seseorang yang sudah menguasai berbagai strategi bisnis modern. Ia paham teori pemasaran digital, mahir mengelola investasi, bahkan memiliki koneksi luas. Namun anehnya, bisnisnya tetap jatuh bangun, rezekinya terasa seret, dan kehidupannya tidak tenang. Ia pun bingung, karena semua teori yang dipelajari seolah tidak berlaku dalam hidupnya. Mengapa demikian? Jawabannya sederhana, ia sedang mencari kunci di tempat yang salah. Kunci yang hilang itu bukan berada di luar dirinya, melainkan ada di dalam hati. Seringkali kita sibuk mencari keluar, sementara kunci yang sesungguhnya ada di dalam jiwa, yaitu kerendahan hati. Inilah kunci yang sering terabaikan, padahal Allah jadikan ia sebagai pembuka segala pintu keberkahan. Mari kita bayangkan sebuah rumah dengan pintu terkunci. Banyak orang mencoba mendobraknya dengan kekuatan. Ada yang mencoba memanjat tembok, ada pula yang berusaha membuka jendela. Namun, semua gagal. Padahal, kunci pintu itu sebenarnya ada di saku pemilik rumah. Demikian pula dalam hidup. Kita berusaha keras dengan berbagai cara, tetapi tetap tidak berhasil karena kita lupa menggunakan kunci yang sesungguhnya, yaitu sifat rendah hati. Mengapa sifat ini begitu penting? Karena rendah hati adalah tanda pengakuan kita terhadap kebesaran Allah. Orang yang tawadu sadar bahwa segala sesuatu bukanlah hasil usahanya semata, melainkan pemberian Allah. Dengan kesadaran ini, ia menjadi lebih ikhlas, lebih sabar, dan lebih bersyukur. Dan ketika hati sudah bersih dari kesombongan, pintu rezeki pun terbuka dengan sendirinya. Banyak orang mengira bahwa rendah hati membuat kita lemah. Padahal sebaliknya, rendah hati justru memberikan kekuatan batin yang luar biasa. Orang yang rendah hati tidak mudah terbawa emosi, tidak gampang iri, dan tidak sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Ia fokus pada usaha terbaik, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Inilah yang membuatnya tenang dan akhirnya menarik rezeki dengan cara yang tidak terduga. Mari kita perhatikan fenomena di sekitar kita. Ada orang yang mungkin secara lahiriah sederhana, tapi wajahnya bercahaya, hidupnya terasa damai, dan rezekinya mengalir. Mengapa? Karena hatinya bersih, penuh kerendahan, dan selalu tawakal kepada Allah. Sebaliknya, ada yang tampak hebat dari luar, tetapi hidupnya penuh kegelisahan karena kesombongan yang menutup pintu keberkahan. Sahabat sekalian, perjalanan mencari kunci yang hilang ini sejatinya adalah perjalanan mencari diri sendiri. Kita perlu bertanya dalam hati, sudahkah aku menundukkan egoku? Sudahkah aku menyadari bahwa segala sesuatu datang dari Allah? Sudahkah aku menghormati orang lain tanpa memandang rendah? Jika belum, mungkin inilah sebab mengapa rezeki masih terasa terkunci. Allah tidak menilai kita dari harta, pangkat, atau jabatan, melainkan dari hati dan amal. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa hati yang bersih dan rendah adalah kunci yang lebih berharga daripada kekayaan materi yang menumpuk. Maka,
Mencari kunci yang hilang bukan berarti kita berhenti berusaha. Justru sebaliknya, usaha kita harus terus berjalan, tetapi dengan fondasi hati yang benar. Ketika hati penuh kesombongan, usaha kita seperti benih yang ditanam di tanah kering. Meski disiram air setiap hari, ia tidak akan tumbuh. Namun bila hati rendah dan penuh syukur, usaha kita seperti benih di tanah subur. Ia akan tumbuh subur meski sedikit disiram. Sahabat sekalian, mari kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk mengejar dunia. Mari kita menengok ke dalam hati. Jangan-jangan selama ini kita kehilangan kunci yang paling penting. Jangan-jangan pintu rezeki yang selama ini terasa tertutup bukan karena doa kita kurang, bukan karena usaha kita lemah, tetapi karena hati kita masih keras. Mulai saat ini, mari kita belajar menundukkan hati. Belajar menghargai orang lain, belajar mengakui kelemahan diri, dan belajar bersyukur atas apapun yang Allah berikan. Inilah langkah pertama untuk menemukan kembali kunci yang hilang, yaitu ilmu rendah hati. Dengan kunci ini, pintu rezeki yang selama ini terkunci rapat akan terbuka, dan keberkahan hidup akan menyertai setiap langkah kita. Sahabat sekalian, pernahkah Anda memperhatikan sifat air? Air adalah salah satu ciptaan Allah yang penuh hikmah. Ia lembut, bening, menyejukkan, namun sekaligus bisa menghancurkan batu dan menembus tanah yang keras. Air tidak pernah memilih wadah, ia meresap ke celah yang paling kecil, bahkan mengalir ke tempat yang paling rendah. Inilah sifat air yang sesungguhnya, dan dari sinilah kita bisa memahami hakikat rezeki. Rezeki ibarat air. Bila kita genggam dengan keras, ia akan lolos di sela-sela jari dan menghilang. Namun bila kita menadahkan tangan dengan tenang dan lapang, air itu akan tertampung dan memberi manfaat. Demikian pula rezeki. Semakin kita keras hati, penuh kesombongan, merasa hebat dan tidak butuh Allah, maka rezeki justru menjauh. Tapi bila kita rendah hati, membuka diri, dan selalu bersyukur, rezeki akan mengalir deras tanpa henti. Perhatikan pula bagaimana air selalu mencari jalan ke bawah. Ia tidak pernah sombong ingin berada di tempat tinggi, justru ia menuruni lembah, meresap ke tanah, lalu dari sanalah ia menjadi sumber kehidupan. Pohon, hewan, bahkan manusia hidup dari aliran air yang selalu merendah. Begitu pula manusia yang tawadu. Semakin ia rendah hati, semakin besar manfaatnya bagi orang lain, dan dari sanalah rezeki datang dalam bentuk yang tidak disangka-sangka. Bayangkan sebuah bendungan besar yang menahan aliran air. Jika pintu bendungan tertutup, air akan terjebak di dalam, bahkan bisa menyebabkan bencana bila tekanannya terlalu kuat. Begitu juga hati yang tertutup oleh kesombongan. Rezeki mungkin datang, tapi terjebak, tidak mengalir, dan akhirnya menimbulkan kegelisahan. Sebaliknya, bila pintu bendungan dibuka dengan bijak, air mengalir tenang, memberi kehidupan bagi sawah, ladang, dan sungai. Inilah gambaran hati yang rendah, yang membiarkan rezeki mengalir dengan berkah. Rezeki memang mirip dengan air, kadang deras, kadang tenang, kadang kecil alirannya. Namun meskipun sedikit, air tetap memberi kehidupan. Rezeki pun demikian. Jangan pernah mengukur nilainya hanya dari jumlah. Rezeki yang sedikit tapi penuh berkah bisa lebih menenangkan daripada rezeki yang banyak namun membawa masalah. Bukankah kita sering melihat orang sederhana, yang makan pun secukupnya, tetapi wajahnya cerah, hatinya lapang, dan keluarganya bahagia? Sementara ada pula orang yang hartanya melimpah, tetapi setiap hari dipenuhi pertengkaran dan keresahan. Air juga mengajarkan kita tentang kesabaran. Ia tidak pernah tergesa-gesa, tapi perlahan-lahan ia mampu mengikis batu yang paling keras. Demikianlah orang yang tawadu dalam mencari rezeki. Ia tidak serakah, tidak terburu-buru ingin cepat kaya, melainkan sabar menjemput karunia Allah dengan cara yang halal dan penuh kesyukuran. Lambat laun, ia akan melihat hasilnya. Sedikit demi sedikit, Allah bukakan jalan rezeki yang penuh keberkahan. Selain itu, sifat air yang jernih juga memberi pelajaran. Air yang bening mencerminkan kebersihan hati. Rezeki yang halal dan berkah hanya akan didapat oleh hati yang bersih, bukan hati yang penuh kesombongan. Jika air tercemar, ia tidak lagi menyehatkan, bahkan bisa membawa penyakit. Begitu pula dengan rezeki haram. Harta yang datang dari kesombongan, penipuan, atau kezaliman, meski tampak banyak, sebenarnya hanyalah racun yang perlahan merusak hidup.
Sahabat sekalian, mari kita renungkan sejenak. Apakah selama ini kita sudah meneladani sifat air dalam hidup? Apakah kita sudah mampu menurunkan hati kita agar senantiasa rendah di hadapan Allah? Ataukah kita masih keras seperti batu yang menolak aliran air keberkahan? Rendah hati adalah wadah yang luas untuk menampung rezeki. Semakin luas wadahnya, semakin banyak air yang bisa ditampung. Demikian juga hati. Semakin rendah hati seseorang, semakin besar kapasitasnya untuk menerima karunia Allah. Sebaliknya, hati yang sombong ibarat wadah yang sempit, rezeki yang masuk pun hanya sedikit dan cepat tumpah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-bijian yang dipanen." Quran Surat Kaf 9, ayat ini menunjukkan bahwa air adalah simbol keberkahan. Bila air turun, kehidupan tumbuh. Bila rezeki turun, kebahagiaan hadir. Namun syaratnya, hati harus siap menerimanya dengan penuh kerendahan. Sahabatku, janganlah kita menjadi seperti tangan yang menggenggam erat air. Rezeki akan terus lolos dan hilang bila kita memegangnya dengan ego dan kesombongan. Tapi jadilah seperti tanah yang merendah, menyerap air dengan sabar, lalu memunculkan kehidupan baru. Orang yang rendah hati bukan hanya menerima rezeki untuk dirinya, tetapi juga menjadi sebab kehidupan bagi orang lain. Maka, pelajaran besar dari bagian ini adalah, belajarlah dari sifat air. Jangan sombong ingin selalu di tempat tinggi, sebab air yang bermanfaat justru mengalir ke bawah. Jangan keras seperti batu, sebab air yang lembut mampu menaklukkannya. Jangan pula kotor, sebab air yang jernihlah yang menyehatkan. Begitu pula rezeki, ia hanya akan bermanfaat bila lahir dari hati yang rendah dan bersih. Rendah hati bukan sekadar sifat yang lahir dari pengalaman hidup atau kebiasaan baik, melainkan sebuah perintah ilahi yang ditegaskan dalam banyak ayat Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad. Allah, dengan kasih sayangnya yang luas, memberikan bimbingan kepada manusia agar tidak terperangkap dalam kesombongan yang menutup pintu rahmat. Justru, dengan merendahkan hati, seorang hamba semakin dekat dengan Sang Pencipta dan sesama makhluknya. Mari kita mulai dengan firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 63, "Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan." Ayat ini memberikan gambaran yang sangat indah. Rendah hati bukan hanya terlihat dalam sikap fisik atau ucapan, tetapi juga dalam cara kita menghadapi orang lain, termasuk orang yang jahil atau kasar. Seorang hamba yang benar-benar dekat dengan Allah tidak mudah terpancing, tidak menjawab keburukan dengan keburukan, melainkan dengan kedamaian. Dari sini, kita belajar bahwa rendah hati adalah wujud nyata dari kelembutan hati yang telah disentuh cahaya ilahi. Kemudian, dalam surah Luqman ayat 18, Allah kembali memperingatkan, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Ayat ini menegaskan dua larangan, memalingkan muka karena sombong, dan berjalan dengan angkuh. Sombong bisa saja terlihat dari hal-hal sederhana, misalnya enggan menatap orang dengan ramah atau memperlihatkan sikap meremehkan. Allah menyatakan dengan jelas bahwa sifat ini dibencinya. Dengan kata lain, rendah hati bukan sekadar pilihan moral, melainkan kewajiban yang menentukan apakah seseorang mendapat ridha atau murkanya. Dalam hadis-hadis Rasulullah, perintah untuk rendah hati semakin dipertegas. Beliau bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi." Hadis riwayat Muslim, hadis ini membuat hati bergetar. Bahkan kesombongan yang sekecil biji sawi pun menjadi penghalang masuk surga. Bayangkan, jika seorang hamba masih merasa lebih baik, lebih mulia, atau lebih tinggi daripada orang lain, maka itu adalah tanda bahwa kesombongan masih melekat. Sebaliknya, orang yang benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah akan dibukakan jalan menuju surga. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, "Barang siapa merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan meninggikannya. Dan barang siapa sombong, maka Allah akan merendahkannya." Hadis riwayat Muslim, hadis ini mengandung hukum timbal balik yang sangat adil.
Manusia yang rela menundukkan hatinya demi Allah, justru akan ditinggikan derajatnya, baik di dunia maupun akhirat. Sebaliknya, orang yang meninggikan diri dengan sombong akan direndahkan oleh Allah, bahkan meski ia berusaha dengan segala cara untuk dihormati manusia. Dalil-dalil ini mengajarkan kita bahwa rendah hati memiliki posisi sangat penting dalam Islam. Ia bukan hanya etika sosial, tetapi juga penentu keselamatan akhirat. Rendah hati adalah pintu yang membuka lebar keberkahan rezeki, kelapangan hati, dan kehormatan sejati di sisi Allah. Bayangkanlah sebuah pohon yang semakin berbuah, semakin ia menunduk. Begitu pula manusia, semakin banyak ilmu, semakin besar jabatan, atau semakin luas harta, seharusnya semakin ia menundukkan diri. Orang yang merendah bukan berarti hina, melainkan justru ditinggikan. Rendah hati juga menjadi tanda keimanan yang matang. Ketika hati penuh dengan kesadaran bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan Allah, maka kesombongan tak punya ruang lagi. Bukankah rezeki, kedudukan, dan ilmu semuanya bisa hilang dalam sekejap jika Allah menghendaki? Maka, rendah hati sesungguhnya lahir dari pengakuan jujur bahwa kita adalah hamba, bukan pemilik kekuasaan mutlak. Dalil-dalil Quran dan hadis tentang rendah hati menegaskan bahwa sifat ini adalah pondasi hidup seorang mukmin. Tanpa kerendahan hati, amal ibadah bisa kehilangan ruhnya. Sebaliknya, dengan kerendahan hati, bahkan amal kecil bisa bernilai besar di sisi Allah. Oleh karena itu, mari kita renungkan, adakah masih tersisa kesombongan dalam diri kita? Adakah kita merasa lebih baik daripada orang lain hanya karena harta, kedudukan, atau ilmu? Jika iya, maka dalil-dalil ini datang sebagai pengingat agar segera kita bersihkan hati. Karena rendah hati bukan sekadar hiasan akhlak, melainkan jalan menuju ridha dan surga Allah. Sahabat sekalian, ketika kita berbicara tentang rendah hati, seringkali muncul salah paham di tengah masyarakat. Ada yang mengira bahwa rendah hati berarti menyepelekan diri sendiri, berpura-pura miskin, atau bersikap lemah tanpa pendirian. Ada pula yang beranggapan bahwa rendah hati sama dengan minder, tidak percaya diri, atau tidak berani mengekspresikan potensi diri. Padahal, semua itu bukanlah makna sejati dari kerendahan hati. Rendah hati atau tawadu adalah sebuah keadaan jiwa yang sadar sepenuhnya bahwa segala nikmat, prestasi, dan keberhasilan bukanlah hasil kekuatan dirinya, melainkan semata-mata karunia Allah. Orang yang tawadu tidak merasa lebih baik dari orang lain, tidak merendahkan sesama, dan tidak terjebak dalam kesombongan. Ia tetap percaya diri, tetap bekerja keras, tetap menggunakan ilmunya, tetapi hatinya tidak terikat oleh perasaan ingin dipuji atau diagungkan. Mari kita ambil contoh. Ada seseorang yang pandai membaca Al-Quran dengan suara merdu. Bila ia tawadu, ia akan berkata, "Ini semua karunia Allah. Suaraku hanyalah titipan, dan tugasku adalah menjaga amanah ini untuk kebaikan." Namun bila ia sombong, ia akan berkata dalam hati, "Lihatlah betapa indah bacaanku, tidak ada yang sepertiku." Dari luar mungkin sama-sama membaca, tapi dari sisi batin, perbedaannya sangat jauh. Inilah hakikat rendah hati, sebuah sikap batin yang mengakui kebesaran Allah dan kelemahan diri sendiri. Bukan berarti merendahkan diri secara berlebihan, melainkan menempatkan diri sesuai porsinya. Orang tawadu bisa saja kaya raya, bisa saja cerdas, bisa saja berkuasa, tetapi ia selalu sadar bahwa semua itu hanyalah titipan yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Sahabat sekalian, kita sering melihat orang salah memahami konsep ini. Ada orang yang pura-pura miskin padahal sebenarnya mampu, dengan maksud agar terlihat rendah hati. Ada pula yang menolak pujian dengan cara berlebihan, seolah-olah ia tidak memiliki kemampuan sama sekali. Padahal, rendah hati bukan soal menolak kenyataan, melainkan bagaimana hati tidak terikat dengan kebanggaan palsu. Rendah hati juga tidak berarti kita berhenti berusaha atau tidak boleh memiliki cita-cita tinggi. Justru orang yang tawadu biasanya lebih giat bekerja, karena ia sadar bahwa usahanya adalah bentuk ibadah. Ia tidak khawatir gagal, karena ia percaya Allah yang menentukan hasil. Ia juga tidak mabuk kemenangan, karena ia tahu semua hanya sementara. Rasulullah adalah teladan terbaik dalam hal ini. Beliau adalah pemimpin terbesar sepanjang sejarah, manusia paling mulia, dan kekasih Allah. Namun kehidupan beliau penuh kerendahan hati.
Beliau makan dengan sahabat-sahabatnya tanpa membeda-bedakan, tidur di atas tikar kasar, menambal sandalnya sendiri, dan menolak hidup bermegah-megahan. Padahal, andai beliau mau, para sahabat rela memberikan segalanya. Tapi Rasulullah memilih hidup sederhana agar umatnya belajar bahwa kemuliaan tidak terletak pada harta, melainkan pada hati yang rendah. Sahabatku, rendah hati adalah cermin dari keyakinan tauhid. Orang yang sombong hakikatnya sedang menyaingi Allah, karena kesombongan hanyalah miliknya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Kesombongan adalah selendangku, dan keagungan adalah pakaianku. Siapa yang menyaingiku dalam salah satunya, niscaya aku lemparkan dia ke neraka." Hadis riwayat Muslim. Betapa jelas bahwa kesombongan adalah dosa besar, sedangkan tawadu adalah jalan keselamatan. Mari kita lihat dari sisi sosial. Orang yang rendah hati lebih mudah diterima, lebih disukai, dan lebih banyak membawa manfaat. Ia tidak merasa lebih tinggi dari orang lain, sehingga pergaulannya penuh kehangatan. Sebaliknya, orang yang angkuh selalu mencari penghormatan, padahal seringkali justru dijanghi orang. Bukankah kita semua lebih senang berdekatan dengan orang yang hangat dan tulus dibandingkan dengan yang selalu membanggakan diri? Dalam dunia kerja, orang yang tawadu biasanya lebih cepat berkembang. Ia mau belajar dari siapa saja, bahkan dari orang yang lebih muda atau jabatannya lebih rendah. Ia tidak gengsi untuk menerima kritik, sehingga ilmunya terus bertambah. Sedangkan orang sombong merasa dirinya sudah tahu segalanya, sehingga menutup pintu untuk belajar. Akibatnya, ia berhenti berkembang. Sahabat sekalian, mari kita renungkan, sudahkah kita memiliki definisi rendah hati yang benar dalam hidup? Ataukah selama ini kita salah kaprah, mengira bahwa rendah hati sama dengan tidak percaya diri? Jangan sampai kita terjebak dalam kebingungan ini. Rendah hati bukan berarti tidak punya kemampuan, tapi menyadari bahwa kemampuan itu hanyalah pinjaman. Jadi, definisi sejati rendah hati adalah sikap hati yang penuh kesadaran akan kebesaran Allah, serta kerelaan untuk menempatkan diri sesuai porsinya. Orang yang tawadu tidak mengingkari nikmat, tapi juga tidak sombong. Ia tidak menolak kelebihan yang Allah berikan, tapi menggunakannya untuk kebaikan. Ia tidak hidup demi pujian manusia, melainkan demi ridha Allah. Maka, jika kita ingin pintu rezeki terbuka, kita harus mulai dengan meluruskan pemahaman ini. Rendah hati bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang justru membuat hidup kita lebih lapang. Dengan hati yang tawadu, Allah akan menambahkan keberkahan dalam rezeki, menumbuhkan rasa cinta di hati orang lain, dan meninggikan derajat kita di dunia dan akhirat. Kerendahan hati bukan hanya sebuah sikap batin yang mendekatkan kita kepada Allah, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam hubungan sosial dan psikologis. Seorang yang rendah hati akan lebih mudah diterima oleh lingkungannya. Ia disenangi banyak orang, karena tidak menimbulkan rasa terancam atau minder pada orang lain. Inilah sebabnya mengapa orang tawadu sering disebut sebagai magnet rezeki. Bayangkan seseorang yang selalu merendahkan dirinya, tidak menonjolkan kehebatan meski sebenarnya ia memiliki banyak kelebihan. Orang semacam ini akan lebih mudah diajak bekerja sama. Lawan bicara merasa dihargai, karyawan merasa diperhatikan, tetangga merasa nyaman. Pada akhirnya, sifat ini menciptakan jaringan sosial yang luas, dan justru dari sinilah pintu-pintu rezeki terbuka. Secara psikologis, orang rendah hati memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Ia mampu menempatkan diri, tahu kapan berbicara dan kapan mendengar, tidak merasa paling benar. Ketenangan batin ini membuatnya tahan menghadapi tekanan hidup. Sebaliknya, orang yang sombong sering diliputi rasa gelisah. Ia takut tersaingi, takut jatuh dari posisi tinggi yang ia bangun dengan kesombongan. Akibatnya, pikirannya penuh kecemasan, dan ini justru menjadi penghalang rezeki. Dalam dunia kerja, kerendahan hati sangat menentukan. Seorang pemimpin yang rendah hati akan dicintai bawahannya. Mereka bekerja dengan ikhlas, bukan karena takut, melainkan karena hormat. Sementara pemimpin yang sombong akan ditinggalkan orang, sehingga organisasi melemah. Banyak perusahaan besar hancur bukan karena krisis modal, tetapi karena kesombongan pemimpinnya yang tidak mau mendengar. Di ranah sosial, rendah hati menciptakan jejaring yang sehat. Orang yang tawadu lebih mudah dipercaya, lebih banyak disukai, dan jarang memiliki musuh.
Padahal rezeki sering datang dari hubungan baik dengan sesama. Rasulullah sendiri mengajarkan pentingnya silaturahim sebagai pembuka rezeki. Dan silaturahim tidak mungkin berjalan tanpa sikap rendah hati. Bahkan dalam psikologi modern, ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang rendah hati lebih bahagia. Mereka tidak terjebak dalam perbandingan sosial yang melelahkan. Hati mereka lapang, tidak iri ketika melihat orang lain lebih sukses. Justru mereka ikut berbahagia, dan dari perasaan positif itulah energi baik mengalir. Inilah yang disebut law of attraction dalam bahasa kontemporer, kebaikan menarik kebaikan, kerendahan hati menarik rezeki. Maka jelaslah, kerendahan hati bukan hanya urusan agama, tetapi juga kunci kesehatan mental, kekuatan sosial, dan kesuksesan hidup. Kerendahan hati bukan sekadar etika sosial atau sikap psikologis. Lebih dalam dari itu, ia memiliki dimensi spiritual yang sangat besar. Orang yang benar-benar rendah hati akan merasakan kedekatan dengan Allah, karena ia sadar bahwa segala sesuatu dalam hidup ini tidak berasal dari dirinya sendiri. Semua datang dari Sang Pencipta. Dalam dunia tasawuf, kerendahan hati disebut sebagai pintu masuk menuju makrifatullah, yaitu pengenalan yang mendalam kepada Allah. Sebab bagaimana mungkin seseorang bisa mengenal Allah jika hatinya masih dipenuhi dengan keangkuhan? Kesombongan adalah tabir yang menutup cahaya kebenaran. Hanya hati yang tunduk dan rendah yang bisa menerima pancaran nur ilahi. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji zarrah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan sekadar ancaman, melainkan penjelasan spiritual. Surga adalah tempat orang-orang yang hatinya bersih. Bila masih ada kesombongan, itu artinya ia belum mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Kerendahan hati membawa manusia pada kesadaran hakikat. Ia melihat bahwa dirinya hanyalah makhluk yang lemah, diciptakan dari tanah, dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nafas yang ia hirup, darah yang mengalir, bahkan detak jantung yang bekerja tanpa henti, semua itu adalah pemberian. Dari kesadaran inilah lahir makrifatullah, pengenalan akan Allah melalui kelemahan diri sendiri. Orang yang rendah hati akan lebih mudah khusyuk dalam ibadah. Saat berdiri dalam salat, ia merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Sang Raja. Saat berdoa, ia tidak menuntut dengan congkak, melainkan memohon dengan penuh pengharapan. Itulah sebabnya doa orang yang rendah hati lebih mudah dikabulkan, karena Allah menyukai hamba yang datang dengan penuh ketundukan. Dalam kehidupan sehari-hari, dimensi spiritual kerendahan hati terlihat pada sikap menerima takdir. Orang yang tawadu tidak mudah mengeluh. Ia yakin bahwa segala yang Allah tetapkan pasti baik, meski terkadang tampak menyakitkan. Kesabaran inilah yang membuat hidupnya tenang. Justru ketenangan batin itu adalah bagian dari rezeki yang sering dilupakan. Lebih jauh, rendah hati juga membuka jalan untuk menyingkap rahasia kehidupan. Orang-orang arif billah, para wali dan ulama besar, selalu menekankan pentingnya merendahkan diri. Mereka menegaskan bahwa ilmu makrifat tidak akan masuk ke hati yang sombong. Sebab ilmu ini bukan hasil logika semata, melainkan cahaya yang Allah pancarkan ke dalam jiwa. Dan cahaya itu hanya menyinari hati yang bersih dari keangkuhan. Seorang ulama sufi pernah berkata, makrifatullah adalah ketika engkau tidak melihat apapun selain Allah dalam setiap kejadian. Dan engkau tidak akan sampai pada keadaan itu kecuali jika hatimu benar-benar hancur dari kesombongan. Kata-kata ini menggambarkan betapa kerendahan hati adalah fondasi spiritual. Dalam kaitannya dengan rezeki, orang yang rendah hati tidak pernah merasa rezekinya semata-mata hasil kerja kerasnya. Ia selalu menisbatkan keberhasilan kepada Allah. Bahkan ketika gagal, ia tetap bersyukur karena yakin bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik. Dari sinilah muncul keberkahan, karena Allah menambah rezeki bagi orang yang tahu berterima kasih. Maka dapat kita simpulkan, kerendahan hati bukan hanya membuat manusia dicintai sesamanya, tetapi juga membuka hijab antara dirinya dengan Tuhannya. Dari situlah lahir makrifatullah, pengenalan hakiki kepada Allah. Dan makrifatullah adalah rezeki terbesar, karena siapapun yang mengenal Allah akan merasakan kekayaan hati yang tiada habisnya. Sejarah Islam penuh dengan teladan kerendahan hati. Para nabi, khususnya Rasulullah, serta para sahabat,
memberikan contoh nyata bagaimana sikap rendah hati membawa keberkahan hidup dan membuka pintu rezeki yang luas, baik lahir maupun batin. Rasulullah sendiri adalah pribadi yang sangat tawadu. Walaupun beliau adalah utusan Allah, pemimpin umat, dan manusia paling mulia, beliau tetap hidup sederhana. Dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah tidur di atas tikar kasar hingga meninggalkan bekas di tubuhnya. Makanan beliau pun sangat sederhana, kadang hanya kurma dan air putih. Namun dari tangan beliau, umat Islam merasakan rezeki terbesar, hidayah dan cahaya iman. Kerendahan hati Rasulullah juga terlihat dalam hubungan sosial. Beliau tidak membeda-bedakan orang kaya atau miskin. Saat duduk bersama sahabat, beliau tidak menempatkan diri di tempat khusus, melainkan duduk di mana saja yang kosong. Bahkan orang asing yang datang kadang tidak bisa membedakan mana nabi dan mana sahabat, karena sikapnya begitu bersahaja. Sahabat-sahabat Nabi pun meneladani akhlak ini. Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama yang sangat dekat dengan Rasulullah, dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati. Meski memegang kekuasaan tertinggi, beliau tetap hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam berpakaian maupun makanan. Ia selalu mengingatkan dirinya bahwa jabatan hanyalah amanah, bukan kebanggaan. Kerendahan hatinya membuat umat percaya, sehingga keberkahan rezeki berupa stabilitas umat pun terjaga di masa kepemimpinannya. Umar bin Khattab juga memberikan pelajaran besar tentang tawadu. Meski dikenal tegas dan disegani, Umar tidak pernah segan turun langsung ke pasar, memastikan timbangan pedagang benar, atau menyamar di malam hari untuk mengetahui keadaan rakyat. Ia pernah dipanggul oleh rakyat karena sandalnya putus saat perjalanan ke Yerusalem. Ketika ditertawakan oleh sebagian orang karena dianggap tidak pantas seorang khalifah berlaku demikian, Umar menjawab, "Kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan selain darinya, Allah akan hinakan kita." Inilah kerendahan hati yang menjadikan Umar begitu dihormati, bahkan oleh musuhnya. Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah, juga memperlihatkan kerendahan hati yang luar biasa. Beliau dikenal sebagai lautan ilmu, namun tidak pernah sombong dengan kepintarannya. Dalam berbagai kesempatan, beliau menekankan bahwa ilmu tanpa rendah hati justru akan menjadi fitnah bagi diri sendiri. Dari kerendahan hati itulah Allah membukakan baginya kedalaman hikmah, sehingga banyak kata-katanya yang menjadi mutiara hingga kini. Kisah lain datang dari Utsman bin Affan, seorang saudagar kaya raya yang berhati lembut. Meski hartanya melimpah, ia tidak pernah menyombongkan diri. Justru kerendahan hatinya membuat ia ringan tangan dalam bersedekah. Saat kaum muslimin kekurangan air di Madinah, Utsman membeli sebuah sumur dan mewakafkannya untuk umat. Saat Perang Tabuk, beliau menyumbangkan ribuan unta dan perbekalan untuk pasukan. Dari sikap rendah hatinya, harta Utsman justru semakin berkah dan namanya harum sepanjang zaman. Dari kehidupan para sahabat ini kita belajar bahwa rendah hati bukan melemahkan, justru memperkuat. Mereka memiliki kekuasaan, harta, dan ilmu, tetapi tidak dikuasai oleh itu semua. Sebaliknya, dengan kerendahan hati, mereka menjadikan segala karunia Allah sebagai jalan untuk memberi manfaat. Inilah yang membuat rezeki mereka tidak pernah kering, bahkan terus mengalir hingga setelah wafatnya. Pelajaran ini sangat relevan untuk kita hari ini. Banyak orang mengejar rezeki dengan segala cara, tetapi lupa bahwa rezeki sejati datang dari keberkahan, bukan sekadar banyaknya harta. Nabi dan para sahabat menunjukkan bahwa keberkahan hanya datang melalui hati yang rendah. Sebab Allah berjanji akan meninggikan derajat orang yang tawadu, baik di dunia maupun di akhirat. Kerendahan hati mereka juga mengajarkan kita bahwa rezeki bukan sekadar uang, melainkan rasa aman, persaudaraan, ilmu yang bermanfaat, dan doa yang terus mengalir. Semua itu lahir dari hati yang tidak meninggikan diri. Maka, bila kita ingin mengikuti jejak mereka, kuncinya jelas, belajar rendah hati dalam setiap keadaan. Tidak membanggakan harta, tidak merendahkan orang miskin, tidak merasa paling alim, dan tidak menganggap diri lebih mulia dari orang lain. Dengan begitu, insya Allah, rezeki yang berkah akan senantiasa menyertai kita. Jika kita perhatikan perjalanan hidup manusia, ada satu hal yang sering menjadi misteri. Mengapa ada orang yang tampak sederhana, bahkan biasa-biasa saja, tetapi rezekinya mengalir deras dari berbagai arah?
Sementara ada pula yang bekerja keras, berjuang mati-matian, tetapi tetap merasa seret dalam hidupnya. Jawabannya seringkali tersembunyi dalam satu sikap yang jarang kita sadari, kerendahan hati. Rendah hati ibarat magnet yang kuat. Ia menarik keberkahan, menarik kepercayaan, dan membuka jalan-jalan rezeki yang sebelumnya tertutup. Orang yang tawadu tidak hanya dekat dengan Allah, tetapi juga disenangi manusia. Dan keduanya adalah sumber rezeki, Allah sebagai pemberi rezeki, dan manusia sebagai perantara yang mengalirkannya. Secara sosial, orang yang rendah hati mudah diterima. Mereka tidak membuat orang lain merasa kecil, tidak menimbulkan iri, dan tidak menciptakan jarak. Justru sikap tawadu membangun kehangatan dan keterbukaan. Seorang pedagang yang rendah hati akan dicintai pelanggannya. Seorang pemimpin yang tawadu akan dihormati bawahannya. Seorang karyawan yang rendah hati akan dipercaya atasannya. Semua itu adalah pintu-pintu rezeki yang terbuka karena akhlak mulia. Bandingkan dengan orang yang sombong. Meski pandai, kaya, atau berkuasa, kesombongan sering membuat orang lain menjauh. Mereka mungkin segan, tapi tidak ikhlas. Mereka mungkin tunduk, tapi bukan karena cinta. Dan ketika kesombongan telah menutup simpati manusia, jalan rezeki pun ikut menyempit. Karena sesungguhnya rezeki tidak hanya datang dari usaha pribadi, tetapi dari keterhubungan dengan orang lain. Kerendahan hati juga melahirkan sikap mudah bersyukur. Orang tawadu tidak merasa pantas menuntut lebih, tetapi selalu bersyukur atas apapun yang Allah berikan. Rasa syukur inilah yang justru menambah rezeki. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Maka, semakin rendah hati seseorang, semakin ia bersyukur, dan semakin Allah bukakan rezeki untuknya. Di sisi lain, tawadu membuat seseorang terbuka pada ilmu dan pengalaman baru. Ia tidak merasa paling tahu atau paling benar. Karena itu, ia mudah belajar, mudah menerima nasihat, dan cepat berkembang. Dalam dunia modern, ini adalah kunci besar untuk sukses. Banyak orang gagal bukan karena kurang cerdas, tetapi karena ego menutup pintu belajar. Sebaliknya, orang rendah hati selalu menemukan peluang baru, ide baru, dan jaringan baru yang memperluas rezekinya. Mari kita lihat contoh sederhana. Seorang pebisnis yang rendah hati mau mendengarkan kritik pelanggan, lalu memperbaiki produknya. Hasilnya, usahanya berkembang pesat. Seorang guru yang rendah hati mau belajar dari murid, sehingga ilmunya semakin dalam dan bermanfaat. Seorang pemimpin yang tawadu mau mendengar aspirasi rakyat, sehingga kebijakannya membawa keberkahan. Semua itu adalah bentuk magnet rezeki yang lahir dari kerendahan hati. Lebih jauh, kerendahan hati juga berhubungan langsung dengan doa. Doa orang yang tawadu lebih tulus, lebih khusyuk, dan lebih ikhlas. Ia berdoa bukan dengan rasa berhak, melainkan dengan penuh pengharapan. Dan doa semacam ini lebih mudah menembus langit. Rasulullah bersabda, barang siapa merendahkan diri karena Allah, Allah akan meninggikan derajatnya. Jika derajatnya ditinggikan, maka rezeki pun mengikutinya. Kerendahan hati tidak berarti kehilangan wibawa. Justru orang yang tawadu biasanya lebih berwibawa, karena wibawa lahir dari hati yang bersih, bukan dari sikap mengagungkan diri. Orang yang rendah hati dihormati karena kepribadiannya, bukan karena paksaan. Inilah mengapa banyak wali Allah dikenal sangat tawadu, tetapi auranya begitu memancarkan keteduhan dan keberkahan, sehingga orang-orang yang mendekat pun ikut merasakan rezeki batin dan lahir. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melatih diri agar rendah hati menjadi magnet rezeki. Misalnya dengan tidak merasa lebih baik dari orang lain, walau kita lebih kaya, lebih pintar, atau lebih berkuasa. Dengan membiasakan mengucap syukur sekecil apapun nikmat yang kita terima. Dengan ringan memberi, walaupun sedikit, karena pemberian dari hati yang rendah akan membuka pintu pemberian yang lebih besar dari Allah. Magnet rezeki sejati bukanlah usaha tanpa henti, bukan pula strategi bisnis yang rumit, melainkan hati yang bersih dan rendah. Usaha memang penting, kerja keras tetap wajib, tapi hasilnya akan jauh berbeda jika disertai kerendahan hati. Sebab, sebagaimana janji Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. At-Talaq, ayat 23.
Maka, mari kita tanyakan pada diri sendiri, apakah selama ini rezeki terasa sempit karena usaha kita kurang? Ataukah karena hati kita masih dipenuhi kesombongan halus yang tak kita sadari? Barangkali pintu rezeki belum terbuka lebar karena kita belum sungguh-sungguh belajar merendahkan hati. Ketika berbicara tentang rezeki, kebanyakan orang segera terbayang harta, gaji yang besar, rumah yang megah, kendaraan mewah, atau tabungan yang berlimpah. Padahal, Islam mengajarkan bahwa rezeki jauh lebih luas daripada sekadar materi. Rezeki sejati adalah keberkahan, yakni nikmat yang terasa cukup, menenangkan hati, serta mengantar kita semakin dekat kepada Allah. Banyak orang memiliki harta melimpah, tetapi hatinya gelisah, keluarganya berantakan, kesehatannya terganggu. Itulah contoh rezeki yang tidak berkah. Sebaliknya, ada orang dengan penghasilan sederhana, tetapi rumah tangganya penuh cinta, hatinya tenang, ibadahnya khusyuk, dan lingkungannya penuh kebermanfaatan. Inilah rezeki yang sejati, bukan sekadar jumlah, tetapi keberkahan yang Allah titipkan. Kerendahan hati adalah jalan menuju rezeki yang berkah ini. Mengapa? Karena orang yang rendah hati lebih mudah bersyukur. Ia tidak sibuk membandingkan diri dengan orang lain, tidak merasa kurang meski hanya diberi sedikit, dan tidak menuntut berlebihan. Hatinya lapang menerima takdir Allah. Dan ketika hati lapang, segala sesuatu terasa cukup. Bahkan nikmat kecil pun menjadi besar karena disyukuri. Allah telah berjanji dalam Al-Quran, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Ibrahim 7. Syukur tidak mungkin lahir tanpa kerendahan hati. Orang sombong sulit bersyukur, karena ia selalu merasa lebih pantas mendapatkan yang lebih baik. Ia sibuk mengeluh dan menuntut, sehingga rezeki yang ada terasa sempit. Sebaliknya, orang yang tawadu merasa apapun yang Allah beri adalah hadiah, sehingga ia merawatnya dengan baik dan menikmatinya dengan ikhlas. Keberkahan juga tampak dalam bagaimana rezeki digunakan. Orang rendah hati cenderung tidak boros, tidak pamer, dan tidak membanggakan diri dengan harta. Ia menggunakan rezeki untuk hal-hal yang bermanfaat, baik untuk keluarga, tetangga, maupun masyarakat. Bahkan sedikit yang ia sedekahkan bisa menjadi magnet kebaikan yang berlipat ganda. Rasulullah bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Justru sedekah yang keluar dari hati yang tawadu menjadi sebab turunnya rezeki lebih banyak. Mari kita bayangkan dua orang dengan penghasilan sama. Yang pertama hidup dengan gengsi, merasa harus tampil lebih hebat dari orang lain. Hartanya cepat habis karena ingin dipuji. Yang kedua hidup sederhana dengan rendah hati. Ia pandai mengatur, rajin berbagi, dan selalu bersyukur. Hasilnya, yang pertama terus merasa kurang meski berpenghasilan besar, sementara yang kedua merasa cukup dan bahagia meski jumlahnya sama. Inilah perbedaan antara rezeki yang sekadar angka dengan rezeki yang penuh keberkahan. Lebih dari itu, rezeki sejati bukan hanya urusan duniawi, tetapi juga ukhrawi. Ilmu yang bermanfaat, anak-anak yang saleh, lingkungan yang mendukung ibadah, serta kesempatan untuk beramal saleh, semuanya adalah bentuk rezeki yang lebih mahal dari harta. Bahkan iman dan Islam yang kita genggam hari ini adalah rezeki terbesar yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Tanpa iman, harta melimpah hanya akan menjadi fitnah. Dengan iman, sekalipun sedikit, rezeki terasa luas dan membahagiakan. Disinilah letak pentingnya rendah hati. Orang yang tawadu sadar bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan. Ia tidak merasa memiliki secara mutlak, sehingga lebih mudah melepaskan ketika diminta oleh Allah melalui zakat, infak, atau sedekah. Ia tidak merasa lebih tinggi dari orang lain karena harta atau jabatan, karena ia tahu semua itu hanyalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Kesadaran inilah yang membuat hidupnya penuh berkah. Hidup di dunia ini hanyalah perjalanan singkat. Harta, jabatan, dan kedudukan akan ditinggalkan. Tetapi keberkahan akan terus mengalir hingga akhirat. Rasulullah bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh. Muslim. Semua itu adalah bentuk rezeki sejati yang tidak berhenti di dunia, melainkan terus berlanjut di alam barzakh hingga hari kiamat. Maka, jangan tertipu dengan rezeki yang besar tetapi tanpa berkah.
Lebih baik sedikit tapi membawa ketenangan, daripada banyak tetapi menambah kesengsaraan. Dan salah satu kunci terbesar untuk meraih keberkahan itu adalah kerendahan hati. Dengan tawadu, kita tidak hanya membuka pintu rezeki, tetapi juga memastikan rezeki itu benar-benar menjadi kebaikan bagi dunia dan akhirat. Pada akhirnya, hidup adalah pilihan, apakah kita ingin mengejar harta tanpa arah, atau mengejar keberkahan yang membuat hidup lebih bermakna? Apakah kita ingin hidup dalam kesombongan yang menutup pintu rezeki, atau hidup dalam kerendahan hati yang membuka segala keberkahan? Marilah kita latih diri untuk selalu rendah hati. Mulailah dari hal kecil, bersyukur atas nikmat yang ada, tidak merendahkan orang lain, ikhlas berbagi, dan sadar bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan Allah. Jika ini kita lakukan, insya Allah pintu rezeki dan keberkahan akan terbuka lebar, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.